Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Perkenalkan, nama gue Rizky Maulana Aziz dan gue adalah salah satu mahasiswa dari Teknik Informatika di salah satu perguruan tinggi negeri yang ada di Kota Bandung. Nah, gue sekarang bakalan record kontennya ini tentang jaringan, tentang network ya. Jadi kalau teman-teman yang berasal dari TKJ mungkin SMK-nya atau misalkan emang lagi belajar jaringan, boleh nih pantengin terus video ini ke depan ya. Jadi gue bakalan bahas soal simulasi yang akan disimulasikan oleh gue, yang ini merupakan sebuah tugas juga, yaitu paket tracer 3.3.3. Kita langsung buka aja ya. Paket tracer 3.3.3.3 3.3.3.3 tentang explore a network. Jadi nanti akan di sini nih, kita lihat langsung, lihat aja objektifnya. Jadi nanti kita di sini akan terbagi dalam 3 part. Part yang pertama itu kita akan melihat lalu lintas dari network yang ada di branch. So, kita lihat di sini. Nah, sebelum kita lihat objektif dulu, nah di sini tampilannya seperti ini. Di sini ada 3 network. Ada 3 gini ya. Yang pertama ini ada home office, tapi itu tidak akan kepake ya, itu home office saja. Yang kedua ada branch dan yang ketiga ada central. Nah, ini dua ini yang akan jadi yang akan kita simulasikan, dan ada juga internet ya. Nah, ini branch itu ini jaringan, ini ada server branch dan ini ada central server. Ini server central ya. Kita lihat objektifnya. Yang pertama ini adalah traffic at branch. Jadi berarti di sini ya. Ini lalu lintas jaringan ada di sini. Yang kedua adalah example internet work traffic to central. Nah, dari sini kita lihat lalu lintasnya yang nyebrang ke central ya. Yang ketiga adalah internet traffic from branch. Nah, kita cek koneksi internet dari branch itu sendiri. Oke, kita langsung aja. Nah, kita lihat backgroundnya di sini ya, nggak usah dibaca semua, kita lihat aja paragraf pertamanya aja. Biasanya kayak gitu ya kalau di bahasa Indonesia, paragraf pertama menjelaskan semuanya. The simulation activity is intended to help you understand the flow of traffic and the contents of data packet as they traverse a complex network. Jadi kita diminta untuk memahami dari flow traffic yang ada di sini dan konten data paket yang mereka traverse di sebuah network yang sangat kompleks ini. Oke, examine internet network. Part 1, examine internet network traffic at branch. Step 1, switching from real time to simulation mode. A, click the simulation mode icon to switch from real time mode and simulation mode. Jadi kita diminta untuk mengganti dari real time mode to simulation mode. Nah, ini adalah real time. Ini biasanya emang berkedip-kedip ya yang warna hijaunya kalau real time. Nah, kalau simulation kita bisa lihat ke bawah sini. Di sini ada real time, di sini ada simulation. Kita klik aja yang simulationnya. Oke, maka akan muncul simulation panel. Di sini ada event list dan nanti apa yang dilakukan oleh jaringan ini akan ada di sini. Event yang terjadi itu akan di sini listnya. Di sini juga ada reset simulation dan ada edit filters. Nah, di sini ada play control, dia apakah nanti akan nge-play atau back atau forward. Kita lihat nanti ya. Step 2, verify at ARP, DNS, HTTP, and TCP are selecting from event list filter. Tadi filternya apakah sudah ARP, DNS, dan HTTP dan TCP belum. Nah, ini bisa diklik ini edit filter. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Sebenarnya kita nggak cuma 2 ya, bisa juga kita di HCP mau dimasukin boleh, ICMP boleh, tapi yang kita butuhkan sekarang adalah ARP, DNS, dan IPv6 kita nggak pakai ya. Dan ini HTTP dan TCP bang. Jadi cuma 4. Kalau kalian pengen lihat yang lainnya boleh juga, tapi yang kita butuhkan sekarang hanya 4 aja ya. Oke, udah dipastikan ternyata udah 4-4-nya. Kemudian move the slider located below the play control buttons all the way to the right. Nah, berarti ini slider ya. Kita ke kananin. Oke. Itu dia step 1 and step 2. Generate traffic user web using a web browser. Click the sales PC
in the far left pane. Kita klik PC sales. Nah, ini pasti ada di branch. Nah, ini dia PC yang ada di branch. Kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kliknya cukup satu kali aja ya, nggak usah 2 kali, karena ini Cisco itu seperti itu. Dan selanjutnya klik the desktop tab and click the web browser icon to open it. Kita buka web browsernya yang ada di tab desktop. Langsung aja masuk ke web browser. Nah, ini dia web browsernya. Klik satu kali sama seperti tadi. Ini adalah web browsernya. Jangan berharap web browsernya kayak Mozilla atau Google Chrome, ya enggak. Ini kayak gini. Namanya juga simulasi kan, ya. Oke, lanjut ke activity selanjutnya. In the URL field, enter. Nah, kita harus masukin ini sebagai URL-nya dan klik go. Look in the event list in the simulation panel. What is the first type of event list? Kita copy paste aja biar cepet ya. Dan kita pastekan di sini. Go. Nah, nanti kita harus lihat juga dari sininya ini apa yang akan muncul di simulation panel. Jadi kita lihat sebentar. Kita klik go. Oke, dan yang pertama itu adalah type-nya itu type DNS ya. Nanti DNS klik DNS info box yang ini. Kita klik dulu. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ada 7 layer. Nah, mungkin kalau teman-teman yang udah hafal jaringan pasti familiar dengan 7OC layer. Nah, ini 7OC layernya. Dan di sini kita lihat klik DNS in the out layers yang ini. DNS is listed for layer 7. Yes, 7. Layer 4 is using UDP, betul. To contact the DNS servers on port 53. Jadi UDP port ini adalah yang akan dipakai untuk apa ya? Mengkontak server yang ada di sana dengan portnya yang ada yang 53. Apa? Port dari servernya. Both the source and destination IP address are list. What information I'm missing? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah klik auto capture or play. Nah, kita klik play. Ini kita close dulu aja, apa-apa. Dan setelah ini kita klik play. Jadi klik play ini nanti akan mensimulasikan yang terjadi ketika kita kita nge-akses satu web atau satu server. Terus apa sih yang akan terjadi sama data tersebut? Trafficnya tuh kayak gimana sih? Nah, ini bisa disimulasikan di play aja. Kita klik. Oke, nah ini dia. Dia mulai menyebar ya. Dia mulai mengirimkan informasi-informasi ARP. Kemudian dia, nah ini yang merah ini adalah DNS. Oke, nah ini yang warna biru muda ini adalah TCP. Dia masih mengirimkan. Nah, ini mulai mengirimkan HTTP-nya. Nih yang warna ungu. Dia komunikasinya hanya di dalam saja, di brand server dan sales VC aja. Nah, ini kenapa yang lainnya nggak ikutan, cuma di awal aja ya, karena dia udah dapat DNS servernya, udah dapat apa? Linknya, jadi nggak usah bingung lagi dia harus kemana-kemana karena dia udah punya alamatnya sendiri. Oke. Oke guys, sedikit not responding tapi nggak masalah. Tunggu aja sebentar. Oke, selesai. Nah, view the previous event. Ini kliknya yang ini ya, jangan klik yang clear. Kalau klik yang clear ini akan kehapus semua. Nah, ini akan kehapus semua. Jadi kliknya yang view aja. Oke, terus apa lagi? Activity selanjutnya udah beres. Oke. Select DNS event that has at the device list as branch server. Click the square box in the info column. What can be determined by selected layer 7 in the OC model. Kita lihat dulu yang TCP. Nah, kita cari DNS yang disitunya. Nah, ini branch servers. Di app device-nya ini adalah branch server. Kita kliknya satu kali aja. Dan nah, kita lihat di OC layer 7 ini dia mengirimkan apa? Nah, di in layernya server receive the DNS query. DNS servernya udah nerima DNS query-nya. The name queried resolve locally. Nah, dia udah dapat alamatnya ya guys.
Dan the DNS server finds a domain with this name, it send back a response. Jadi kalau udah dapat, dia send the response-nya lagi. Oke, itu dia yang ada di situ. Kemudian, oh, masih di yang tadi ternyata sepertinya. Klik the outbound video details tab, scroll to the bottom of the window and locate the DNS answer section. What is the address display? Masih tetap di sini ya. Tetap di DNS yang tadi. Kita lihat ke outbound detailsnya. Apa yang dia dapat di DNS answer? Nah, dia dapetin IP. Nah, IP ini adalah alamat dari si PC itu ya. Jadi si server dia dapat IP dari sales itu, sales PC. Jadi dia akan mengirimkan. Nah, dia mengirimkan si data dan dari web browser itu ke IP ini. Jadi dia udah dapetin DNS-nya. Jadi pertama itu memang dia meminta dulu DNS-nya. Ini siapa sih yang meminta, ya istilahnya kita siapa sih yang minta web browser ini ada. Nah, dia menggunakan DNS ini, dia cari ini siapa sampai akhirnya dia dapat ya. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Selanjutnya, the next several events are TCP, event enabling a communication channel to be established. Jadi kita, apakah ini sudah komunikasi channelnya udah established atau belum sih? Select the last TCP event at the device cells just prior to the HTTP event. Kita cari TCP yang sebelum the last cells, yang itunya di at device-nya ada cells sebelum HTTP. Nah berarti ini ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi, highlight layer 4 in layer column. Look at the item 6 in the list directly below the in layer column. What is the connection state? Kita lihat state-nya ya. Tadi kan yang diminta itu harus establish ya. Kita lihat apakah sudah establish di 6. The device sets the connection state to established. Berarti udah ya, berarti udah established. Nah, di sini dia emang merubah agar si koneksi dan komunikasi antar itunya udah established ya. Okay, next to the next activity. Nah, the next several event are HTTP event. Select any one or the of the HTTP event are commonly intermediate device. How many layers are active? Kita lihat ke activity yang ada ini aja deh. Nah, dia emang cuman ada 2 layer. Berarti udah kejawab ya, ada 2 layer. Oke, lanjut lagi. Nah, select the HTTP event at the state sales PC. The last HTTP ya. HTTP, gue bingung banget tuh ngomong HTTP. Select the uppermost layer from the OC layer tab. What is the result list below the in layer column? Kita cari dulu HTTP-nya dulu. Kita pengen tahu tuh apa resultnya atau hasilnya yang didapatkan dari HTTP layer ini. Nah, ini dulu HTTP ya, benar. Kita uppermost berarti yang ini. The HTTP client receives a HTTP reply from the server. It displays the page in the web browser. Nah, si client sudah menerima jawaban dari HTTP server, dan ini ya dia langsung menampilkannya page itu di web browser. Dan udah kita lihat juga tadi ini sudah. Nah, brand server, you have successfully accessed the home page for brand server. Ini udah masuk ke halaman awal dari brand server. Oke, itu dia connectivity yang pertama, part 1 itu internet network. Dan selanjutnya ada part 2, XMINE internet network traffic to central. Ini tuh central ya. Step 1, set up the traffic capture to the central web server. Close, udah di close tadi semua. Selanjutnya ada klik reset simulation. Nah, ini ya, diklik. Udah selesai. Selanjutnya adalah, nah, kita masukkan URL ini masih di sales PC ya, masih di sales PC guys. Tadi browser dari sales PC-nya dibuka lagi.
dan kita ganti ke central server pt.pta. Kita lihat lagi di event listnya. Kita lihat lagi di event listnya. Kalau klik go itu dia akan keluar apa? Go. Oh, protokol not supported. Kayaknya ada yang salah deh. Oh, kan bener. Typo guys. Nggak masalah. Tadi tiba sedikit. Go. Nah, ini akan ada tulisan DNS seperti tadi lagi. Oke, udah selesai. Lanjut. Klik auto play. Play lagi. Auto capture, auto play. Terus kita play lagi sama kayak tadi. Kita lihat dulu ke sini juga biar kita tahu nih dia trafficnya kayak gimana sih. Kita klik play. Oke. Sama seperti tadi, dia DNS dulu, dia ngambil ke brand server dulu. Kemudian nanti dia akan berhubungan dengan R4. R4 ini adalah router yang menghubungkan antara router di server branch ke server sentral, walaupun melalui internet dulu. Intranet, bukan internet ya. Nah, dia sudah berkomunikasi dengan central server, dia sudah dapat alamatnya. Maka central server juga sudah dapat alamatnya. Nanti tinggal mengirimkan HTTP atau web browsernya atau homepage-nya ya. Dia diizinkan Allah atau enggak, ini bisa nggak sih, ini kok koneksinya ada nggak sih, orang yang ngirimnya ada nggak sih. Nah, itu gitu ya. Sama kayak tadi branch, cuman bedanya di sini dia ngiriminnya ke server yang lain. Dari branch server ke central server. Nah, itu ya. Tadi yang ungu itu adalah HTTP-nya. Dia udah selesai atau belum? Dia balik lagi. Ini komunikasinya emang kayak gitu, dua arah gitu. Udah beres atau belum? Udah keterima belum? Kayak gitu. Dari sales ini dia ngirim, ini udah keterima nih. Nanti dari central server dapat kiriman gitu aja, kayak lo SMS-an sama gebetan gitu. Oke, kita tunggu aja. Ini udah selesai, tinggal buffer full aja. Emang agak lama dan suka not responding dikit, tapi not problem for me. Emang ini yang salah dari laptopnya. Ini yang salah dari laptopnya ya guys. Tapi nggak usah khawatir, tinggal ditungguin aja, nggak usah diapa-apain biar nggak ke close ya. Karena udah kalau ke close, jadi kita harus ngulang lagi dari awal karena aktivitinya langsung reset. Nah, kita tunggu aja sebentar. Nanti kalau udah selesai sama seperti tadi, kita klik lagi yang view itu, view event listnya. Nanti kita lihat objektif selanjutnya apa sih. Tapi kita sementara masih nunggu. Nggak download not responding ini. Dia mungkin ya agak berat sedikit sih di laptop gua, tapi ya nggak masalah lah. Selama masih bisa dipakai, laptop jangan dulu diganti. Ya benar nggak? Oke, jangan hiraukan yang tadi ya. Kita lihat masih not responding. Ini emang agak, gue bilang agak sedikit lama, emang selalu lama ini di sini. Gue udah berapa kali coba dan selalu not responding. Mungkin emang di sininya agak berat karena dia mengkalkulasi yang kegiatan tadi udah selesai gitu belumnya gitu, dan menyiapkan event listnya. Kita tunggu sebentar guys, masih not responding, tapi bentar lagi kayaknya udah beres. Kita berdoa aja. Come on. Oke, udah selesai. Nah, kita klik view previous event. Oke, kita lanjut ke activity selanjutnya. Apa sih yang diperintahkan? Scroll to the top of the list. Note the first series of events are DNS and there are no RFP entries prior to contracting the brand server. Oke. Ya itu cuma cek doang ke atas. Kita cek sekalian nama yang lainnya. Click the last DNS event in the info column. Select layer 7 in the OC model. Oke, kita cari. Nah, ini the last DNS. Oke, apa yang kita cek dulu di sini? Oke, by looking the information provide what you can determine about the DNS result. Nah, ini DNS result dia. DNS-nya apain? The DNS client receive the DNS response. The received DNS response contain resolve IP for the queried domain. Oke. Kita cek lagi. Klik the inbound video detail tab, scroll down
to the DNS answer what the other listen central server the PTA. Dan ini kan yang dilakukan oleh DNS ini adalah dia ngerespon, dia meminta mendapatkan respon berupa IP ya, dan IP-nya kita cek di inbound. Nah, yang dia dapatkan adalah IP 10.10.10.2 guys. Nah, ini adalah IP dari, kita cek aja, kita bisa cek IP sebenarnya ya di sini. Ini IP dari mana sih? Apakah ini IP dari R4 atau dari central servernya langsung? Kita lihat nanti ya. Kita cek di sini nih IP dari mana sih? Kita klik aja. Kita cek dulu bentar. Routing. Nah, network address. Nah, berarti ini routingnya static. Nah, ini IP dari routernya ya. Bukan deng, bukan. Setting global. Oke, kita lanjut aja. Pokoknya ini adalah IP antara dari sini atau enggak dari sini ya guys. Jangan nemu, harusnya ketemu sih. Tapi nggak apa-apa. Nanti kalau ada pertanyaan boleh disimpel di bawah, nanti gua tanyain ya. Boleh di komen aja. Oke, itu udah dapat. Kita lanjut ke next ini. The next several events are ARP events. Click the colored square in box ARP event. The last ARP events. Kita lihat cek ARP the last. Nah, ini. Oke, dan apa yang di receive? Ini apa sih objektifnya, kita lihat dulu. Find the first, belum. Klik the inbound video details tab, MAC address. Kita pastikan dulu MAC addressnya ada atau enggak. Nah, ini dia sudah ada MAC addressnya. Oke, sudah ada. Nah, ini yang diterima MAC addressnya adalah ini ya. Dan search IP-nya ini adalah IP salesnya. Oke, kita close lagi. Kita lanjut ke next objective atau next activity. Nggak usah di full screen deh kayaknya. The next several events are ARV. Udah itu. The next several event are TCP event. Once again, prepare the setup communication channel. Find the HTTP event. Ini apakah sudah sama kayak tadi established atau belum? Find the first HTTP event in the event list. First HTTP event, click the colored square box of the HTTP event. Highlight layer 2 in the OC model tab. What can be determined about the destination MAC address? Kalau bahasa Inggris gue jelek, maafin ya, emang kayak gini lah. Gue belajar seadanya. Nah, first HTTP kita cek. Nah, ini ya, kayaknya ini deh. Tadi dia bilang first, find the first HTTP event in the event list. Yang ini berarti klik the colored square. Oke, highlight a SIM model. Oke. What is the MAC address? Nah, the next. Nah, ini yang dilakukan dengan MAC addressnya adalah, and the next hop IP address is in the ARP table. The ARP process sets a frame destination MAC address to the one found in the table. Jadi dia udah set the frame destination MAC addressnya ya to the one found in the table. Oke, kita lanjut lagi ke aktivitas selanjutnya. Aktivitas selanjutnya adalah click the HTTP event at the R4. Notice that layer 2 contains at the internet header. Click the HTTP event at device intranet. Kita lihat dulu yang HTTP event di R4 dulu sebelum ke intranet. Nah, ini ya di layer 2. Nah, ini adalah the frame destination MAC address matches. Nah, si MAC-nya itu atau MAC, ya kita bilangnya MAC aja ya. Si the frame destination MAC address-nya dia di match dengan receiving port MAC address. The broadcast address are multicast
DNS. Nah, ini yang terjadinya adalah the device encapsulated the packet into the frame relay header. Dan selanjutnya kita lihat intranet HTTP-nya. Nah, ini dia tadi udah dirubah ke frame relay ya, ke frame layer, dan ini nah diganti ke sublink. The cloud changed the frame DLCI number to the outgoing sublink DLC number. Nah, oke, itu dia ya. Dan setelah itu kita juga bisa tahu kalau si itu, nah, central server udah bisa diakses. Sysop Surveillance access the homepage for central server. Oke, kita lanjut ke activity selanjutnya di port 3. Examine internet traffic from branch. Kita lihat aktivitas atau lalu lintas dari internet yang ada di branch ya. Yang pertama, sama seperti tadi, kita reset dulu dan pastikan tidak ada video yang terbuka. Videonya sudah ter-close semua dan kita reset aja. Oke, kita reset. Selanjutnya adalah kita masukkan URL-nya atau alamatnya. Seperti sebiasa, kita copy pastikan aja. Masuk ke sales server, web browsernya dulu. Oke, masuk ke http://www.netachat.pta. Kita go. Oke, ini sudah ada ya, dia udah sudah memulai. Dan sama tadi juga perintahnya. Nih ya, perintahnya langsung di play aja. Kita tunggu beberapa saat, kita play. Sama seperti tadi, cuman ini dia akan mengakses yang berada di internet. Nah, internet itu ada di sini ya. Kita lihat nanti. Nah, dia masuk ke internet. Oke, dia masih mengakses DNS. Ini cari DNS-nya. Ini emang agak sedikit lebih lama ya. Time-nya itu 11 detik karena dia mengaksesnya itu akses internet. Enggak kayak tadi kan masih di dalam ya. Ini udah internet. Tadi masih intranet. Apalagi tadi yang branch itu emang at branch itu lebih sebentar gitu. Emang karena masih di dalam server sendiri gitu. Jadi aksesnya sangat sebentar. Terus ke sentral tuh lumayan lama, dan sekarang ini lebih lama-lama lagi karena internet itu kan emang jangkauannya lebih luas ya guys. Kita masih nunggu komunikasi yang terjalinnya. Komunikasi yang terjalin ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Kita tunggu buffer fullnya dulu. Sebentar tuh gue pause dulu ya agar nggak lama. Oke, ini dia udah beres ya. View previous event, kita view sama kayak tadi. And kita lihat apa ya, scroll back to the top of the list, notice the first series ya, kayak tadi events are DNS. What do notice about the number of DNS event? Kita ke DNS yang paling awal, berarti ini ya. Nah, ini apa yang dilakukan? Kita lihat outbound-nya. Nah, ini masih belum ada dia. Oke, nggak masalah, kita lanjut aja ke activity selanjutnya. Emang kayak gitu ya. Gimana nih? Click the last DNS event, click the inbound video details tab, and scroll down to the last DNS answer section. What the address listed for netachat.pta. Kita cek dulu DNS server yang terakhir. Nah, DNS server lagi, DNS yang terakhir ini udah ketemu. Kita klik, dan apakah dia di inbound ini, kita scroll ke bawah dan DNS answernya itu kayak gimana. Oke. Bener ya yang ini kan. Oke. Ya, ini di DNS answernya dia udah dapat IP-nya nih. IP dari si netachat.pta ini ya. Ini dia IP-nya. Oke, dia udah dapat IP-nya itu. Dan kemudian kita went through
move HTTP event to the network. There are 3 layers activity in both the in layer, on layer, and also tab. Oke. Kita lanjut lagi ke yang ini hanya sekedar informasi. Dan selanjutnya yang G ini, click the TCP event just prior at the last HTTP event based on the information display. What is purpose of this event? Kita cek event yang the TCP event just prior to the last HTTP event. Sebelum last HTTP event, berarti yang TCP event. Nah, ini kayaknya. Oke. The device closes. Oh no. Ini. Ini bukan sih. Kita cek lagi tadi apa sih maksudnya. Click the TCP event just prior to the last HTTP event based on information display. What is purpose of this event? TCP event at the just prior. Yang ini ya. Oke, jadi yang ini tuh apa sih purpose-nya gitu. Nah, dan kita lihat yang ini juga, TCP yang ini. The device close a TCP connection. Wah, dia udah dapat koneksinya. Dan state-nya FinWait udah, device juga set koneksi dan state-nya FinWait. Dan sense TCP fin plus ACK segment. Oke. Jadi ini purpose-nya ya. Kita cek lagi aktiviti terakhir nih guys. There are several more TCP event list. Local TCP event where the last device is IP port at and the device at is cells. Kita cari yang last device-nya IP port dan itunya ini nih. Oke, terus apa yang diminta dari dia? Klik the color udah. And layer 4, select layer 4 in the OSI model tab. Based on the information from the output, what is connection state set to? Kita lihat yang ini. Oke. Set connection. Nah, di ini the device sets the connection state into closing. Nah, ini sampai closing ya. Oke. Dan kita lihat, kita juga bisa, nah, net achatnya udah bisa keakses ya. Oke, itu dia paket tracer 3.3.3.3 ini tentang explore network tadi yang ada. Jadi kesimpulannya ini emang sudah terkoneksi ya. Jadi ketika kita mengkoneksi atau mengakses sesuatu, itu bisa kita lihat. Nah, ini jaringan ini sangat bisa untuk mengakses beda server juga bisa, ke internet juga bisa gitu ya guys. Oke, sekian video yang bisa gue sampaikan hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Dan gue mohon juga jangan lupa untuk klik like, klik juga subscribe, jangan lupa di turn on notification-nya. Dan kalau misalkan ada kekurangan atau ada pertanyaan, boleh langsung aja di komen. Kalau mau minta, Bang upload ini dong, Kang upload ini dong, boleh banget. Nanti tinggal di komen aja. Don't forget, jangan lupa komen yang positif ya guys. Kita budayakan berbicara baik. Oke, gua Rizky Maulana Ajis pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you all.